Selamat pagi, Jess. Aku buatin konten langsung dari screenshot karena ini ada di Facebook jadi susah ya. Dari Bu Lili 935 tuh ya. Salam sehat Pak Jess. Saya asam urat. Nah, ini seringkali yang jadi masalah nih ya. Kamu selalu mempermasalahkan yang bukan masalah. Nah, itu yang membuat. Contoh yang paling sering terjadi di komen-komen saya adalah selamat pagi Pak Jess, saya kolesterol. Nah itu hal-hal yang sebetulnya tidak perlu difokuskan. Selamat pagi Pak Jess, saya kreatinin. Nah kayak gitu itu. Itu selama ini itu dianggap penyakit karena memang kamu kepengen ngobatin. Atau karena ada yang kepengen memformin, apa namanya, mengobati kamu. Jadi kamu dijadikan itu adalah objek yang mau tidak mau harus beli OBAT-nya gitu. Kayak contohnya kayak gini, selamat selamat salam sehat Pak Jess, saya asam urat 11. Asam urat kalau laki-laki itu kan 7 ya, kalau perempuan itu 6. Bangun tidur buat jalan sakit ya pasti, kalau udah 11 di atas 7, di atas 6 itu kalau laki di atas 7, perempuan di atas 6 pasti udah gini, gitu. Terutama kakinya udah susah untuk dipakai buat jalan, ngilu semuanya gitu. Akhirnya saya ikutin program Pak Jess. Nah, ini dia. Kalau kamu ngerti rahasia hidup, hukum kesehatan ya, kamu pasti setuju dengan omongan saya. Dan ketika kamu mendengarkan saya berbicara, kamu pasti mempraktekkan. Saya ikutin programnya Pak Jess, tidak makan pagi. Nah, itu yang paling gampang. Karena semua orang bisa untuk tidak makan pagi. Kalau tidak bisa berarti celutak. Saya kalau ngomong, ini ya Jess, jangan tersinggung ya. Belak-belakan saya kalau ngomong ya. Asal jeplak aja saya kalau ngomong. Ya, kalau sampai kamu bilang tidak bisa makan pagi itu namanya kamu celutak. Apalagi kalau kamu makan pagi pasti yang kamu makan kan sampah. Semua orang yang melakukan makan pagi rata-rata makanannya adalah sampah. Atau kamu sering kalinya menyebut ganjel perut, terutama kamu yang sudah diobati itu. Terutama kamu yang udah di farmasi itu. Pasti kamu karena kepengen minum OBAT, maka yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu sampah. Kenapa sampah ya? Karena itu makanan-makanan yang ditolak sama lambung sehingga berakibat kamu nanti akan nambah obat. Paling tidak kamu akan nambah masalah yang berhubungan dengan mah, yang berhubungan dengan asam lambung, yang berhubungan dengan lambung itu sendiri. Kalau tidak dipromah ya diprasol. Nah, ujung-ujungnya kamu pasti akan bermasalah dengan ginjal. Itu nanti lingkaran setanmu akan ke situ. Nah, kamu dipenging nggak mau, kamu diajarin pinter nggak mau, kamu maunya tetap bego terus, ya terserah kamu. Itu mulut-mulutmu ya, lambung-lambungmu, usus-ususmu. Saya nggak ikut campur untuk masalah-masalah begitu. Nih, akhirnya saya ikutin program Pak Jess, tidak makan pagi, tidak ngemil, makan di jam 18, makan di jam 6. Nah, itu betul itu. Ya, nggak akan mati, nggak Jess. Kamu makan satu hari sekali, nggak akan mati. Saya loh 24 jam makan satu kali. Ya, saya kemarin makan, jam berapa kita kemarin makan ya? Jam 2 ya? Jam 2. Ya, jam 2, jam 3 lah kemarin saya makan. Kemarin saya ada di wilayah Pascal. Ya, ada di wilayah Pascal. Makan di sana jam 2, jam 3 lah, atau jam 4 lah, sekitar itu. Nah, baru makan sekarang ini tadi, jam 7. Setengah 7 baru makan. Berarti lebih dari 24 jam baru makan. Nggak ada masalah. Kerjaan lancar. Dari pagi udah kelilingan untuk urusin kerjaan. No problem. Nggak ada problem, nggak ada masalah. Ya, hanya karena kekhawatiranmu, kamu takut lapar, makanya kamu justru malah menyiksa badanmu sendiri. Merusak tubuhmu sendiri. Menghancurkan metabolis tubuhmu sendiri gitu. Jadi kalau kamu tidak makan malam, tidak makan pagi, justru malah tambah sehat, tambah bagus. Kalau lapar minum air hangat ya. Harusnya sih kalau lapar minumnya racikan macin, Bu. Ya, Bu Lili ini minum racikan macin kayak saya nih. Ini kayak begini nih ya. Nah, ini kan masih ada nih, ya. Masih ngambang. Ini bisa saya minum dikit. Lalu saya seduh lagi dengan air mendidih. Saya seduh lagi dengan air mendidih melalui dispenser. Tidak ada masalah. Nah, ini diminum terakhir karena ini udah diseduh berapa 4 atau 5 kali itu
Ya, ini diseduh 4 sampai 5 kali ini udah nih. Nah, tuh ini diminum nanti kalau udah adem. Saya minum gitu. Alhamdulillah 1 bulan asam uratnya turun. Ya, karena proses asam urat itu seringkali kamu diajarin untuk tidak makan yang dibutuhkan tubuh. Apa itu maksudnya? Tidak makan yang dibutuhkan tubuh. Karena kamu merasakan masalah asam urat, kamu diajari jangan makan telur. Kalau makan telur, kuningnya dibuang. Karena menurut mereka itu penyebab asam urat. Jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan protein. Sehingga kamu tidak bermasalah dengan asam urat. Salah besar. Tubuhmu itu makanannya adalah proteinnya. Kita kasih gambaran ya, supaya kamu bisa memahami. Jangan terus ditelan. Coba kamu pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik omongan saya. Tubuh ini makanannya adalah asam amino, asam lemak. Tubuh itu. Asam amino, asam lemak itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Ya, mineral, vitamin itu ada di dalam racikan macin. Kalau kurang kamu harus tambahkan suplemen. Ada D3K2, MCT, probiotik, liposomal glutathione, propolis, royal jelly, magnesium, zinc itu suplemen yang kamu butuhkan banget. Apakah hanya racikan macin saja cukup? Cukup kalau kamu tidak punya masalah metabolik. Tidak ada masalah. Tapi kalau kamu udah bermasalah dengan metabolik mengarah kepada komplikasi, obat-obatmu adalah statin, formin, diplin, apa itu ya, basentin, itu semua itu adalah penyakit metabolikmu udah parah. Nah, kamu harus menambahkan suplemen tadi. Nah, kemudian makanannya telur, ikan, daging, dan seafood. Nah, tambah karbo. Yang kamu fokuskan dalam hidup karena kamu ketakutan dengan kolesterol dan asam urat, ini kamu singkirkan. Padahal ini makanan tubuh, asam amino, asam lemak, telur, ikan, daging, dan seafood. Ini makanan sel tubuhmu. Tapi kamu singkirkan, kamu malah bahagia dengan makan sampahnya, karbo. Bukan berarti karbo tidak penting ya, penting. Cuman yang paling banyak kamu asupkan pagi, siang, malam, itu dalam tubuhmu adalah gula, karbo itu tadi. Ya, karbo di dalam tubuh dipecah jadi gula, sayur dalam tubuh dipecah jadi gula, buah di dalam tubuh dipecah jadi gula. Yang kamu sebut mineral dan vitamin itu kecil banget, sedikit banget. Karena kalau kamu makan terlalu banyak buah, kenanya fatty liver. Kalau kamu terlalu makan banyak karbo, kenanya kegendutan. Jadi serba salah kalau kamu makan di situ. Sementara ini yang kamu makan, karbo yang kamu makan tidak bisa dipecah menjadi asam amino, asam lemak dalam tubuh. Sementara telur, ikan, daging, dan seafood, kalau sudah kamu makan, masuk ke usus, dicerna, diserap sama tubuh, ini bisa dipecah menjadi kebutuhan karbo ini. Makanya ketika kamu banyak makan ikan, banyak makan telur, banyak makan daging, banyak makan seafood, itu tidak butuh banyak beginian, karbo itu tadi. Karena apa? Karena bisa dipecah dari sini, gitu. Asam uratnya tidak tinggi, Pak. Tinggi kalau kamu tambahin dengan makan tongseng nasi, makan sate pakai nasi. Habis nasi pakai kerupuk, minumnya es teh manis, minumnya es campur. Nah, itu asam uratmu meledak tuh. Kenapa ya? Karena asam urat yang harusnya dibuang melalui ginjal, tidak bisa dibuang karena ketahan sama insulin. Ketahan sama insulin yang ada di dalam darahmu. Insulin kan punya tugas men-split itu. Ya, membagi, membawa semua kalori, membawa semua energi untuk memenuhi kebutuhan tubuhmu. Tapi kan tubuhmu tidak butuh, karena kamu tidak melatih ototmu, kamu tidak olahraga, kamu tidak terbentuk massa ototmu. Makanya insulin bingung tuh mau dibawa kemana. Akhirnya dititip-titipin di bawah kulit. Di dalam darahnya terlalu banyak insulin di sana. Tuh, itu yang membuat asam uratmu tidak terbuang. Akhirnya tersimpan di dalam tubuhmu. Nah, asam urat itulah yang menjadi masalah. Gitu. Kalau kamu menyingkirkan makan malam, menyingkirkan makan pagi, nah darahmu bersih dari insulin kan? Karena insulinnya turun. Kenapa? Ya karena tidak ada yang dimakan. Tidak ada gula di dalam darahmu. Karena ketonnya diambil dari lemak di dalam tubuh. Jadi insulinnya istirahat. Karena insulinnya istirahat, tidak terlalu banyak di dalam darah, nah, rilis tuh melalui ginjal. Tidak ada asam urat. Nah, dengan cara seperti yang Bu Lili lakukan, asam urat berhenti sendiri. Ya, kalau kamu ributkan terus, maka kamu pergi ke sebelah, ketemu sama tukang obat, kasih obat asam urat, kasih obat, tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Karena satu obat akan bertambah 2, 2 tambah 4, 4 tambah